Halo, perkenalkan nama saya Wahida Fitriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Samba, fungsi, dan cara konfigurasi. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi dengan dua cara, yaitu dengan anonymous dan authentication. Jadi, saya akan membuat dua folder yang bernama public dan private, di mana public ini bisa diakses oleh semua orang tanpa menggunakan username dan password anonymous, dan yang private ini harus menggunakan username dan password. Baik, oke, kita langsung aja ke konfigurasinya. Apa itu Samba? Jadi, Samba adalah file yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas file sharing atas komputer dengan sistem operasi yang berbeda di dalam suatu jaringan lokal. Misalnya, sharing data antara komputer Linux dan Windows. Kemudian, fungsi dari Samba Server adalah menghubungkan antara mesin Linux, Unix, dan mesin Windows sebagai perangkat lunak yang cukup banyak. Fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba Software mulai dari menjembatani sharing server, sharing device, VDC, DNS, firewall, DHCP, FTP, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah masuk ke Debian-nya. Setelah itu langkah yang pertama yaitu kita akan men-setting IP-nya terlebih dahulu. Untuk penyetingan IP kita akan mengecek IP dulu, INS mana yang akan kita setting. Jadi untuk mengecek IP ketikkan command IP A, kemudian di bagian INS 36, oke. Sebelum ini kita akan melakukan reboot terlebih dahulu karena INS 33 itu tidak mendapatkan IP dinamis dari Debian-nya. Setelah itu kita melakukan pengecekan ulang IP kita. Nah, INS 33 itu sudah mendapatkan IP dinamis dari Debian. Dan kita akan men-setting IP statiknya di INS 36. Untuk men-setting IP statiknya bagaimana? Kita ketikkan perintah nano etc network interfaces. Di bagian bawah kita ketikkan INS auto INS 36, kemudian iFace INS 36 inet static address 9.1.2.1/24. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Setelah itu kita melakukan service networking, restart. Kita akan merestartnya. Nah, setelah sudah kita melakukan pengecekan ulang dengan tuliskan IP A. Nah, di INS 36 itu sudah terdapat IP 192.168.2.1 seperti IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk INS 33 itu tidak mendapatkan IP dinamis dari Debian-nya. Untuk mendapatkan IP dinamis dari Debian-nya agar bisa terhubung ke internet, caranya yaitu kita melakukan peributan ulang.
Nah, setelah sudah kita melakukan pengecekan ulang IP, DNS 33 sudah mendapatkan IP statik dari Debian-nya. Kemudian kita pastikan bahwa PC komputer kalian atau laptop kalian sudah terhubung oleh internet. Kita akan ping 888. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita akan melakukan pengupdatean update. Setelah sudah, ini di clear saja. Jadi clear ini adalah perintah untuk membersihkan. Setelah itu kita akan menginstal aplikasi Sambanya. Install apt install Samba. Karena saya sudah menginstal, jadi tulisannya gini. Dan jika kalian belum menginstal, biasanya terdapat komen Y atau N. Nah, kalian milih Y untuk melanjutkan penginstalan aplikasinya. Setelah itu kita akan melihat apakah status Samba ini aktif atau tidak. Caranya yaitu kita masuk ke sistem CTL status SMB service. Nah, ternyata si Samba itu statusnya adalah aktif atau running. Kemudian kita pindah ke directory home. Untuk melihat directory yang aktif, ketika saja perintah pwd. Nah, jadi directory yang aktif adalah home. Kemudian kita akan membuat folder public. Jadi seperti yang saya bilang tadi, folder public ini yaitu anonymous, no user, jadi bisa diakses untuk semua orang tanpa memasukkan username dan password. Kita ketik enter, kemudian kita akan mengubah izin akses folder public. Ketika kita melihat ls-l dengan lengkap bahwa group dan other group hanya bisa execute dan read, other hanya bisa execute. Nah, kita mau bahwa owner, group, and other semuanya masing-masing bisa read, write, dan execute seperti itu. Caranya chmod 777, kemudian public min r ini rekursif. Kita melakukan pengecekan ulang. Sudah? Setelah itu kita masuk ke konfigurasi file Sambanya. Oke. Kita masuk ke settingan file Samba. Caranya nano etc Samba smb.com. Kita masuk ke paling bawah. Nah, jika sudah paling bawah, kita ketikkan call system yang kurang siku, call system kita public. Kemudian kita ketikkan komen. Jadi komen ini adalah keterangan. Nanti keterangannya saya akan tunjukkan di mana. Komennya folder bersifat public. Kemudian kita pet ini apa? Jadi pet adalah letak file yang akan kita bagikan. Letaknya kan berada di directory home. Nama filenya kan adalah public, foldernya adalah public. Kan public. Kemudian slice. Kemudian kita browseable. Jadi browseable ini apa? Browseable ini ketika browseable yes, itu folder bisa dilihat oleh public. Kemudian writeable. Singkatnya ketika writeable yes, singkatnya bahwa folder ini dapat diedit. Jadi ketika kita tuliskan writeable yes, dapat diedit. Kalau writeable-nya bagaimana kebalikannya? Kita guess no, guess okay. Dengan yes okay sama dengan yes itu memberikan izin untuk tamu atau tanpa password. Memberikan izin untuk tamu yang masuk jadi tanpa password. Kemudian untuk meng-save-nya Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah ini kita akan mereset Sambanya. Jika sudah, kita
akan melakukan test form. Di test form ini tuh apa? Test form ini adalah perintah untuk memeriksa file konfigurasi SMB.conf untuk mengetahui kebenaran dan kesalahan internal. Seperti itu. Nah, yang kita lihat di depan kita ini adalah konfigurasi dari SMB.conf. Lihat di bagian publiknya, itu konfigurasi yang tadi kita sudah config. Nah, kemudian setelah itu, kita akan menginstal SMB client untuk mengecek Samba kita di Debian. Caranya install apt install SMB client. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengeceknya. Caranya gimana ceknya? SMB client min L, tuliskan IP yang tadi kita config, atau kemudian kita enter passwordnya. Nah, lihat share name-nya itu kita public, kemudian type-nya itu this, komennya folder bersifat public, sama seperti apa yang kita config. Terus kita ceknya di Windows. Udah, enter. Nah, di sini lihat nanti kita muncul komen. Oke, sekarang kita masuk men-setting konfigurasi Samba server dengan foldernya yaitu private yang tadi saya bilang with user authentication. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu menggunakan username dan passwordnya. Caranya bagaimana? Oke, jadi kita akan membuat folder terlebih dahulu. Di private. Setelah itu kita akan memberikan akses seperti tadi, mod private min r. Nah, kita akan menambahkan usernya. Kita menambahkan user add. Kita akan menambah user add private aja ya. Jangan nama saya aja ya. Jangan nama saya sudah ada usernya. Kita cari kira-kira oke. Private Samba aja. Private 2 ini. Private 2. Untuk membedakan. Setelah menambahkan user, kita menambahkan password kepada Sambanya. Password min a itu apa? Min a itu add. Add-nya di mana? Add-nya di private sini. Jadi kita menambahkan password di private 2 itu.
Setelah itu enter new passwordnya 1 aja. Kita kayak ingetin, jadi password kita itu adalah 1. Kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke setting file as mbcoff. Kita scroll yang paling bawah. Sini kita mau file sistemnya itu dokumen. Ini bukan dokumen, private aja kali ya, biar menyamakan. Kita kasih komen, jangan untuk membedakan kita jangan kasih komen. Kita tambahin path-nya. Tadi sudah jelaskan apa itu path. Tadi home, nama folder kita tadi apa? Private. Bukan private 2 ya, jadi private 2 itu adalah user. Untuk membedakan private dan private 2. Kita browseable, yes. Kemudian readable, yes. Nah, jadi untuk men-setting konfigurasi Samba yang with user authentication itu rada lumayan sulit. Oke. Jadi kita cari nih antar global. Nah, di bagian global ini kita masukkan security user nih. Jadi jika di kalian belum ada setting, jika di kalian belum ada, tambahkan security user. Kemudian workgroup-nya. Biasanya workgroup-nya itu workgroup sama dengan workgroup. Tapi kenapa punya saya itu tkj/home. Jadi ketika saya konfigurasi kemarin dengan guru saya mencoba untuk mengubah workgroup saya. Untuk pengecekan workgroup ada di mana? Masuk ke folder, divisi, klik kanan, properties. Nah, di sini domain or workgroup. Ini kelihatan nih. Nah, workgroup saya tkj/home. Untuk mengeceknya di situ. Oke. Udah, kita lanjut. Lanjut ke interfaces nih. Buat yang eternalnya, interface-nya diganti. Ini mah dibiarin aja. Mana eternalnya diganti. Jadi 192.168.2.1. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke, kita cari pam password change. Pam password change-nya tadi kan yes, defaultnya yes, kita ganti no. Setelah itu user share allow. Nah, user share allow guest. Ini kita no. Kemudian kita lagi masuk ke valid users. Nah, valid user kan tadinya apa itu? %s. Kita ubah. Tadi user ad kita itu private 2. Ingetin, user ad kita private 2. Setelah itu sudah selesai, kita langsung Ctrl O, Enter, Ctrl X, the service, SMB, restart. Ini jika tidak ada masalah, langsung cepat. Kita masuk ke Windows R-nya.